Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Jenny. Apa kabar Bu Ade? Sehat? Kelihatannya Bu Ade kurang bersemangat hari ini. Ada masalah apa ya Bu Ade? Iya nih Bu Jenny. Akhir-akhir ini siswa saya itu di kelas banyak yang tidak mau membuat PR. Sehingga saya begitu kewalahan Bu Jenny. Sepertinya saya butuh pencerahan nih dari Bu Jenny. Oh, begitu ya Bu Ade. Bu Ade sekarang mengajar di kelas berapa ya kalau boleh tahu? Baik Bu Jenny, saat ini saya mengajar di kelas 6 Bu Jenny. Oh iya ya Bu Ade. Jadi Bu Ade mengajar di kelas 6 ya? Iya. Jadi siswa Bu Ade akhir-akhir ini banyak yang tidak membuat PR. Begitu ya Bu Ade? Iya benar sekali Bu Jenny. Kira-kira dari pembicaraan kita ini apa yang ingin Bu Ade dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide-ide segar nih, serta pengalaman baru yang sudah Bu Jenny peroleh, sehingga saya bisa menerapkan di kelas saya agar siswa saya tidak lagi malas membuat PR. Oh, begitu ya Bu Ade. Kira-kira nih menurut Bu Ade apa yang membuat siswa tersebut malas membuat PR? Itulah Bu Jenny, menurut saya siswa ini terpengaruh kayaknya karena sering main HP di rumah, sehingga menyebabkan mereka malas membuat PR. Mereka terlena dengan game-game yang ada di HP-nya masing-masing gitu. Oh, begitu ya Bu Ade. Kira-kira nih menurut Bu Ade, ada tidak cara yang bisa Bu Ade lakukan untuk mengalihkan perhatian siswa tersebut agar tidak kecanduan bermain HP? Mungkin ada, menurut saya siswa saya ini ya Bu Jenny, mungkin harus diberi dulu pemahaman kayaknya agar tidak larut dalam bermain HP dan bisa membagi waktu antara bermain dan belajar di rumah. Oh, begitu ya Bu Ade. Menurut Bu Ade nih, siswa tersebut harus diberi pemahaman ya, diberi arahan agar bisa membagi waktu antara bermain dan belajar di rumah supaya PR-nya tidak lalai. Begitu ya Bu Ade? Iya Bu Jenny, selama ini mungkin saya kurang memberi pemahaman kepada mereka agar lebih pandai dalam membagi waktu bermain dan belajar di rumah. Kira-kira menurut Bu Ade nih, ada tidak cara lain yang bisa Bu Ade lakukan? Ada Bu Jenny, sepertinya saya harus mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah kami sepakati bersama. Nah, kira-kira Bu Ade bisa nggak menceritakan kiat-kiat atau cara apa saja yang Bu Ade lakukan agar siswa tersebut bisa berubah dan mau mengerjakan PR tepat waktu? Bisa Bu Jenny. Mungkin menurut saya salah satunya adalah dengan cara memberitahu mereka bahwa jika mengumpulkan tugas atau PR mereka tepat waktu, maka nilainya tidak akan sama dengan siswa yang mengumpulkan tugasnya yang tidak tepat waktu. Begitupun sebaliknya. Wah, luar biasa sekali ya Bu Ade. Cara yang Bu Ade lakukan bisa membuat siswa tersebut menjadi lebih fokus lagi dalam belajarnya dan bisa membuat tugas PR-nya tepat waktu setiap kali diberi PR. Mulai dari memberi pemahaman agar tidak terlalu larut di dalam bermain HP, kemudian mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama sebelumnya, dan lanjut Bu Ade juga memberitahukan bahwa jika siswa tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, maka nilainya akan berbeda dengan temannya yang mengumpulkan tugas tepat waktu.
gitu. Wah, berarti Bu Ade bisa dong disebut guru yang peka terhadap siswanya, bisa menjadi guru yang kekinian juga ya Bu Ade. Nah, kira-kira nih, ada nggak teman Bu Ade yang bisa mengingatkan Bu Ade? Oh, insya Allah ada Bu Jenny. Salah satunya itu ada kepala sekolah yang selalu mensupport dalam pembelajaran. Hanya saja karena kesibukannya mungkin Ibu Kepala Sekolah kita, maka saya punya teman-teman di sekolah yang juga ikut dalam sudah CGP seperti kita ini. Jadi mungkin mereka juga akan bisa membantu saya. Wah, mantap Bu Ade ya. Banyak sekali guru-guru hebat di sana. Kapan nih Bu Ade akan menerapkan apa-apa yang sudah Bu Ade rencanakan ini? Insya Allah Kamis depan lebih cepat lebih baik ya Bu Jenny, supaya tidak menjadi beban lagi bagi saya ketika masuk kelas dan memulai pembelajaran lagi. Oh, berarti Kamis depan ya Bu Ade. Rencananya akan diterapkan. Tinggal 3 hari lagi ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa kalau Bu Ade telah melaksanakan kegiatan tersebut? Insya Allah ya Bu Jenny, saya akan membuat video ketika saya masuk ke kelas dan saya akan mengirimkan rekaman hasil video saya kepada Bu Jenny agar Bu Jenny mengetahui tindak lanjut dari kegiatan yang saya laksanakan. Wah, mantap sekali ya Bu Ade. Ternyata Bu Ade sudah menguasai IT dan nanti juga bisa membuat video pembelajaran agar nanti kita bisa sama-sama mengetahui umpan balik dari kegiatan tersebut ya Bu Ade. Dan mudah-mudahan kita juga bisa saling sharing kembali ya Bu Ade. Bisa di hari Jumat atau Sabtu sepulang sekolah ya Bu Ade. Iya Bu Jenny, insya Allah. Nah, kelihatan di wajah Bu Ade sudah mulai ceria kembali. Bagaimana sekarang perasaan Bu Ade? Alhamdulillah Bu Jenny, sekarang saya sudah merasa sangat senang sekali sudah mendapat pencerahan dari Bu Jenny dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas. Alhamdulillah. Oke Bu Ade, semoga sukses selalu ya Bu. Sama-sama Bu Jenny. Semoga nanti kegiatan yang Bu Ade laksanakan bisa berjalan lancar dan semua siswanya sudah bisa fokus lagi belajarnya dan lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran. Tetap semangat ya Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jenny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Jenny. Waalaikumsalam Bu Ade. Apa kabar Bu Jenny? Sehat? Kelihatannya kurang bersemangat nih hari ini. Ada masalah apa ya Bu Jenny? Iya nih Bu Ade. Akhir-akhir ini siswa saya di kelas itu ada satu siswa yang semakin hari semakin aktif saja Bu Ade. Saya lihat semakin tidak mau belajar. Dia hanya asik dengan dunianya sendiri sehingga teman-teman yang lain pada protes dan merasa terganggu akibat ulah temannya. Sepertinya saya butuh pencerahan dari Bu Ade mengenai masalah saya ini. Oh begitu ya Bu Jenny. Kalau boleh tahu Bu Jenny sekarang mengajar di kelas berapa? Baik Bu Ade, saya mengajar di kelas 2A. Oh, jadi Bu Jenny mengajar di kelas 2 sekarang. Jadi permasalahan Bu Jenny ada salah satu siswa Ibu yang sangat aktif sehingga sering mengganggu teman-temannya dalam belajar ya. Iya, benar sekali Bu Ade. Kira-kira dari pembicaraan kita ini apa yang Ibu Jenny ingin dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide-ide segar serta pengalaman baru yang sudah Bu Ade peroleh, sehingga saya juga bisa menerapkannya di kelas saya, agar siswa saya bisa lebih fokus dan semangat lagi dalam belajar Bu Ade, lebih meningkat lagi hasil belajarnya. Oh begitu
begitu, Bu Jenny. Kira-kira menurut Bu Jenny, apa ya yang membuat siswa Bu Jenny tersebut suka mengganggu temannya sehingga teman-temannya merasa terganggu gitu? Menurut saya ya Bu Ade, sepertinya siswa saya yang satu ini butuh perhatian lebih kayaknya Bu Ade. Karena saya perhatikan dia selalu ingin diperhatikan lebih dibanding teman-temannya yang lain. Sementara itu siswa saya yang lainnya tentu juga harus saya perhatikan. Saya harus adil dong kepada siswa-siswa saya. Oh begitu Bu Jenny. Nah kira-kira menurut Bu Jenny nih, ada tidak ya cara lain yang bisa Bu Jenny lakukan untuk mengalihkan perhatian siswa Bu Jenny tersebut agar tidak mengganggu teman-temannya? Ada Bu Ade. Mungkin nih menurut saya siswa ini saya harus lebih memperhatikan dan diberikan perhatian khusus dibanding teman-temannya yang lain Bu Ade. Oh, jadi selama ini Bu Jenny ada memberikan perhatian kepada seluruh siswa, tapi secara keseluruhan, begitu ya Bu Jenny? Iya Bu Ade, selama ini saya memberikan perhatian yang sama kepada siswa saya. Saya tidak memberikan perhatian khusus kepada siswa saya. Mungkin disitulah letak kesalahan saya ya Bu Ade. Saya tidak menyadari bahwa ada satu siswa saya yang butuh perhatian lebih. Sehingga dia mencari perhatian dengan cara mengganggu temannya Bu Ade. Oh, kira-kira ada tidak ya cara lain yang bisa Bu Jenny lakukan? Ada Bu Ade. Sepertinya saya harus lebih menghargai apa yang dia kerjakan dan lebih fokus lagi memperhatikan siswa tersebut supaya dia merasa lebih diperhatikan. Kira-kira Bu Jenny bisa nggak menceritakannya kiat-kiat atau cara apa yang Bu Jenny bisa lakukan supaya siswa tersebut bisa berubah dan belajar seperti teman-temannya dan tidak lagi mengganggu teman-temannya? Bisa Bu Ade. Salah satunya adalah dengan cara mungkin saya bisa merubah posisi tempat duduknya. Saya pindahkan dia ke depan, ke dekat meja saya, agar saya lebih mudah memperhatikannya dari jarak lebih dekat dan fokus sehingga ruang geraknya lebih sedikit dibanding di tempat duduknya yang lama, yang sebelumnya agak di belakang Bu Ade. Wah, luar biasa sekali Bu Jenny. Cara yang Bu Jenny lakukan bisa membuat siswa tersebut jadi lebih fokus lagi dalam belajar dan merasa lebih dihargai. Mulai dari memberi perhatian khusus, kemudian kepada siswa tersebut, kemudian menghargai setiap apa yang dilakukannya, sampai memindahkan posisi duduknya ke depan ya. Nah, sehingga siswa tersebut akan lebih semangat lagi tentunya dalam belajar dan tidak lagi mengganggu teman-temannya. Kalau begitu ya Bu Jenny, berarti Bu Jenny bisa menjadi guru yang peka nih terhadap siswanya, bisa menjadi guru kekinian yang ya Bu Jenny, kira-kira ada nggak teman Bu Jenny di sekolah yang bisa mengingatkan Bu Jenny? Insya Allah ada Bu Ade. Salah satunya itu kepala sekolah saya, di mana beliau selalu memberi support dalam hal bagaimana proses pembelajaran berlangsung dengan lancar dan berjalan dengan tenang. Tetapi karena kesibukan beliau, saya bisa juga mengajak rekan saya yang lain, itu salah satunya guru kelas 4. Kebetulan beliau juga seorang guru penggerak, di mana saya sering berbagi dengan beliau Bu Ade. Wah, mantap sekali nih Bu Jenny. Banyak sekali guru-guru hebat di sekolah Bu Jenny ya. Kalau begitu kapan nih Bu Jenny mau menerapkan apa-apa yang sudah Bu Jenny rencanakan ini? Insya Allah Rabu depan kayaknya Bu Ade. Lebih cepat, lebih baik ya Bu Ade, supaya tidak menjadi beban bagi saya ketika masuk kelas dan memulai pembelajaran lagi. Oh, berarti Rabu depan ya Bu Jenny rencananya akan diterapkan. Berarti tinggal 2 hari lagi ya.
bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Bu Jenny telah melaksanakan kegiatan tersebut? Insya Allah saya akan membuat video ketika saya masuk ke kelas dan saya akan mengirimkan hasil rekaman video tersebut kepada Bu Ade agar Bu Ade mengetahui tindak lanjut dari kegiatan yang saya laksanakan ini, Bu Ade. Wah, mantap sekali nih Bu Jenny. Ternyata Bu Jenny adalah sudah sangat menguasai IT nih ya. Dan nanti kita juga bisa membuat video pembelajaran bersama mungkin ya, agar nanti kita bisa sama-sama mengetahui umpan balik dari kegiatan yang sudah Bu Jenny lakukan ya. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa sharing lagi di lain waktu kembali ya, mungkin bisa di hari Jumat atau hari Sabtu sepulang sekolah ya Bu Jenny. Iya Bu Ade, insya Allah. Nah, kelihatannya wajah Bu Jenny sudah mulai ceria kembali nih. Bagaimana sekarang perasaannya Bu Jenny? Alhamdulillah Bu Ade, sekarang saya sudah merasa sangat senang sekali. Saya sudah mendapat pencerahan dari Bu Ade dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Oke Bu Jenny, semoga sukses selalu ya Bu Jenny. Sama-sama Bu Ade. Nah, semoga nanti kegiatannya yang Bu Jenny laksanakan bisa berjalan lancar dan semua siswa yang sudah bisa fokus lagi belajar seperti biasanya. Tetap semangat ya Bu Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.